Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kikim Arya Sinta, NPM E1D018037. Oke, kali ini aku akan bahas tentang jenis-jenis modal. Jadi, modal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal asing. Modal asing ini adalah modal yang kita peroleh dari luar perusahaan, baik itu dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, maupun hutang jangka menengah. Yang kedua yaitu modal sendiri. Jadi modal sendiri ini adalah modal yang kita peroleh dari dalam perusahaan, baik itu bersumber dari modal saham maupun keuntungan perusahaan. Nah, kita bahas yang hutang jangka pendek terlebih dahulu ya. Hutang jangka pendek ini adalah hutang yang tenggat pembayarannya kurang dari 1 tahun. Ada 4 contoh yang saya sajikan di layar. Yang pertama yaitu kredit rekening koran. Jadi, kredit rekening koran ini adalah kredit yang sangat fleksibilitas, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan warkat. Yang kedua yaitu kredit dari penjual. Jadi, kredit dari penjual ini adalah kredit yang diberikan oleh penjual dengan memberikan barang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan di kemudian. Yang ketiga yaitu kredit dari pembeli. Jadi, kredit dari pembeli ini adalah kredit yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan penerimaan barang di kemudian. Yang terakhir yaitu kredit wesel. Jadi, kredit wesel ini adalah kredit yang memiliki surat pengakuan hutang yang di dalamnya berisi kesanggupan membayar hutang dalam waktu yang telah ditentukan. Next, kita bahas tentang hutang jangka menengah. Jadi teman-teman, hutang jangka menengah ini adalah hutang yang tenggat pembayarannya 1-10 tahun. Ada 2 contoh yang saya sajikan di layar. Yang pertama term loan. Jadi term loan ini adalah kata lain dari pinjaman berjangka. Jadi pinjaman ini biasanya menggunakan jaminan berupa barang modal perusahaan. Yang kedua yaitu leasing. Jadi leasing ini adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik itu sewa guna usaha yang memiliki opsi maupun yang tidak memiliki opsi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas tentang hutang jangka panjang. Jadi, hutang jangka panjang ini adalah hutang yang memiliki tenggat pembayaran lebih dari 10 tahun. Ada 2 contoh yang saya sajikan. Yang pertama yaitu pinjaman obligasi. Jadi, pinjaman obligasi ini adalah pinjaman yang memiliki surat hutang di mana berisi tentang tanggal jatuh tempo dan bunga pinjaman. Yang kedua yaitu pinjaman hipotek. Jadi, pinjaman hipotek ini adalah hutang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminannya, contoh gedung, rumah, mobil, maupun aset-aset perusahaan yang lain. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sumber modal. Jadi, sumber modal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber internal. Jadi, sumber internal ini adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sumber modal yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan sumber modal lainnya. Yang kedua yaitu sumber eksternal. Jadi, sumber eksternal ini adalah sumber modal yang berasal dari pihak luar. Contohnya yaitu bank, kreditur, supplier, pasar modal, dan lain-lain. Next, kita masuk ke struktur kekayaan. Jadi, struktur kekayaan itu adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Selanjutnya, kita masuk ke modal kerja. Jadi, modal kerja ini adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke konsep modal kerja. Jadi konsep modal kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Jadi konsep kuantitatif ini adalah modal kerja yang jumlah aktiva lancarnya diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Jadi konsep kualitatif ini adalah selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancarnya yang bersumber dari pemilik perusahaan atau pinjaman jangka panjang. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Jadi konsep fungsional ini menekan pada fungsi penggunaan dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Jadi sejumlah dana yang dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan, seharusnya semakin besar pula laba yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke sumber modal kerja. Jadi sumber modal kerja yang pertama yaitu hasil operasi perusahaan. Yang kedua yaitu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Ketiga adalah penjualan aktiva tidak lancar. Dan yang keempat adalah penjualan saham atau obligasi.
Masuk ke penggunaan modal kerja. Jadi penggunaan modal kerja ini sangat banyak. Di antaranya yaitu untuk pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua yaitu kerugian penjualan surat-surat berharga dan pembelian aktiva tidak lancar. Yang ketiga yaitu pembelian kembali saham atau obligasi. Yang keempat untuk pembayaran pinjaman jangka panjang. Dan yang kelima pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Next, kita akan bahas tentang fungsi modal kerja. Jadi modal kerja itu berfungsi yang pertama untuk melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva tidak lancar. Yang kedua yaitu kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga yaitu pelayanan terhadap konsumen. Yang keempat, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Nah, itu aja pemaparan yang dapat aku sampaikan. Semoga yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.